Kapkesmas dan juga Bapak Made selaku Subkoordinator Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. Kami persilakan untuk boleh menempati kursi yang telah disediakan. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita ada acara pelatihan komunikasi antar pribadi atau KAP bagi tenaga kesehatan dalam percepatan pencegahan stunting tingkat provinsi NTT tahun 2023. Dan acara untuk pelatihan ini akan berlangsung mulai dari tanggal 19 sampai dengan 24 Juni tahun 2023. Sebelumnya perkenankan saya dengan Audrey, saya akan membawakan acara ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua yang bersemangat. Baik Bapak Ibu, para Indonesia. Pencegahan stunting. Oleh sebab itu kami mohon kesediaan dengan hormat Ketua Panitia Bapak I. Made Sumiarta SKM MPH. Kita berikan tepuk tangan. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah stunting merupakan kondisi gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sulitnya akses terhadap makanan yang bergizi dan aman, rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan, hingga tingginya tingkat pernikahan di bawah umur. Seperti kita ketahui bersama, Provinsi Nusa Tenggara Timur, stunting masih merupakan hal atau masalah yang sangat besar. Salah satu strategi untuk menurunkan stunting adalah dengan melaksanakan komunikasi antar pribadi atau KAP. Metode KAP ini bertujuan untuk menyusun pesan kunci, pendekatan komunikasi, dan saluran komunikasi yang paling sesuai dengan konteks lingkungan masyarakat tersebut atau di mana berada. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, masyarakat lebih bisa menerima pesan ajakan
untuk merubah perilaku, yaitu terkait dengan pencegahan stunting. Seperti kita ketahui, promosi kesehatan tujuannya adalah merubah perilaku. Perilaku yang bagaimana Bapak Ibu? Perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi mau, mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang lebih baik. Metode komunikasi antar pribadi atau KAP ini berupa komunikasi tatap muka, verbal maupun non-verbal. Dapat berupa satu individu ke satu individu ke banyak orang, bahkan dari kelompok ke kelompok. Dalam kegiatan ini, peserta diajak untuk mempraktikkan berbagai metode komunikasi yang menyenangkan, terutama dua arah dan mudah dipahami dengan memanfaatkan berbagai media. Peserta juga diajak untuk memperhatikan cara melakukan komunikasi secara verbal maupun non-verbal, cara bertanya dengan baik, dan cara mendengarkan secara aktif. Selain itu, peserta juga melakukan berbagai permainan yang nantinya bisa diperhatikan di masyarakat sebagai media komunikasi penyampaian pesan yang lebih efektif. Harapannya, dengan metode KAP ini, petugas kesehatan, dalam hal ini khususnya tenaga promosi kesehatan, dapat menyampaikan pengetahuan tentang stunting dengan efektif, seperti konsumsi tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, ibu melakukan pemberian makanan tambahan pada bayi dan anak atau PMBA secara tepat, melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, memberikan ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI dan makanan lokal dengan terus memberikan ASI selama anak berusia 2 tahun. Selain itu juga dari segi sanitasi sangat penting, yaitu penggunaan jaman sehat dan cuci tangan pakai sabun juga sangat penting untuk dilakukan. Untuk itu, kegiatan pelatihan komunikasi antar pribadi atau KAP bagi petugas kesehatan khususnya tenaga promosi kesehatan sangat perlu dilakukan. Tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu tujuan umum. Adanya kegiatan pelatihan komunikasi antar pribadi bagi petugas kesehatan khususnya tenaga promosi kesehatan di 22 kabupaten dan di provinsi. Sedangkan tujuan khususnya ada 3, yaitu pertama, meningkatnya kemampuan peserta dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi atau KAP dalam pencegahan stunting. Yang kedua, adanya fasilitator komunikasi antar pribadi atau KAP dalam pencegahan stunting di setiap kabupaten kota. Yang diharapkan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, pada mulai dari kemarin sampai hari Sabtu nanti, menjadi fasilitator di kabupatennya masing-masing untuk mengajarkan, menularkan kepada teman-teman di puskesmas atau dimanapun berada. Yang ketiga, menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penerima manfaat. Adapun penerima manfaat kegiatan kita ini yaitu pelatihan komunikasi antar pribadi atau KAP bagi petugas kesehatan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama adalah tentunya Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun metode yang dilaksanakan dalam pelatihan ini yang pertama, ceramah atau pemaparan materi serta tanya jawab, diskusi, praktik lapangan. Praktik lapangan akan dilakukan di 2 puskesmas yang ada di Kota Kupang, serta rencana tindak lanjut. Tahap dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan yaitu di Nias dan Kupang. Waktu kegiatannya mulai tanggal 19 kemarin sampai 24 Juni tahun 2023. Sasaran kegiatan adalah petugas promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seluruh Provinsi NTT. Narasumber dan fasilitator.
Narasumber dan fasilitator kegiatan pelatihan komunikasi antar pribadi atau KAP ini adalah pertama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur, BKKBN Perwakilan Provinsi NTT yang pernah dilatih dalam kegiatan pelatihan komunikasi antar pribadi KAP bagi petugas kesehatan. Peserta berjumlah 49 orang, di mana 44 orang terdiri dari 22 kabupaten dengan masing-masing kabupaten berjumlah 2 orang. Ketika saya menyebutkan nama kabupaten atau kotanya 2 orang, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri sekaligus memperkenalkan keberadaan kita di sini. Pertama, Kota Kupang 2 orang. Silakan berdiri. Ya. Terima kasih buat yang mau berdiri. Tangan berdekat semua. Kabupaten Kupang. Ya, 2 orang. Terima kasih. Kabupaten DDS. Ya, baru datang karena masih sibuk mempersiapkan KAP-nya terkait dengan rabies. Kabupaten JTU 2 orang. Ya, terima kasih. Kabupaten Belu lengkap 2 orang. Kabupaten Malaka 2 orang, terima kasih. Kabupaten Alor, ya Pak dan dulu silakan. Kabupaten Lembata, terima kasih. Kabupaten Flores Timur, ya terima kasih. Yang hari-hari kita sudah saksikan bersama-sama tadi. Kabupaten Sika, lengkap 2 orang. Kabupaten Nene, Butifa, iya. Kabupaten Nagakeo 2 orang di sini, ya. Nada, terima kasih Bupati. Manggarai Timur, Pak Merki dengan Ibu silakan. Manggarai, Bu Betty, ya lengkap. Manggarai Barat, Pak Firman dengan Ibu Is. Sumba Barat Daya, ya terima kasih. Sumba Barat, Sumba Tengah, ya lengkap. Sumba Timur, Sabure 2, terakhir Kabupaten Rote Endau. Ya. Dari hasil pembacaan tadi saya laporkan kepada Ibu Kadis dari 22 kabupaten, masing-masing kabupaten kita undang 2 orang. Pada kesempatan ini seluruhnya hadir. Tepuk tangan buat kita semua. Dan dari Dinas Kesehatan Provinsi 5 orang sudah hadir termasuk penarinya tadi. Biaya. Jumlah alokasi anggaran kegiatan kita pada saat ini yaitu bersumber dari DIPA Satker 03 Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp320.173.000. Penutup. Demikian laporan panitia pelatihan komunikasi antar pribadi atau KAP ini bagi petugas kesehatan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu Insinyur PSM UPH, di mana beliau merupakan Ketua Panitia dan juga Subkoordinator Substansi Promkes dari Dinkes Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu hadirin yang hadir pada pagi hari ini di Hotel Leonestan Kupang, sebelum kita mendengarkan arahan sekaligus membuka secara resmi untuk acara ini oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mohon kesediaan terlebih dahulu untuk Ibu Susan dari Kabupaten Rotendao untuk mengaturkan kita dalam ungkapan doa pembuka acara pelatihan ini. Waktu dan tempat disilakan. Pemeliharaan bagi kami sehingga Engkau mengantarkan kami dari tempat tugas kami masing-masing untuk kami boleh berkumpul di tempat ini melakukan kegiatan selama 4 hari ke depan, kegiatan pelatihan komunikasi antar pribadi. Dan mendengarkan dan sekaligus membuka
acara pelatihan komunikasi antar pribadi atau KAP bagi tenaga kesehatan dalam percepatan pencegahan stunting tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 akan langsung dibuka oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat kami mohon kesediaan Ibu Ruth D. Lesko dan SSI APTM. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Budaya. Namo Buddhaya. Kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati Pak Kabid, Bapak Ibu pejabat struktural fungsional, narasumber yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, kita patut bersyukur dan kita semua dalam keadaan sehat, kecuali kepala dinas kalau terbantu. Semua sehat. Nah, jadi datang dari kabupaten sudah berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pelatihan komunikasi antar pribadi. Terima kasih yang kedua untuk Bapak Ibu panitia. Tadi Ibu Ruth datang, Ibu Ruth lihat Pak Made, Ibu Ruth pikir Pak Dr. Steph, karena yang biasa saya panggil Raja Malaka hanya Dr. Steph. Ternyata ada Raja Malaka yang lain, karena lengkap dari atas sampai bawah. Siapa dari Malaka? Sudah cocok belum? Hampir, ya. Jadi panitia Pak Iwan, Pak Made dan tim sudah mempersiapkan dengan baik. Saya sangat bersyukur kalau 100% peserta hadir, karena dalam kondisi sekarang keuangan kita terbatas, sehingga kalau satu kegiatan pesertanya lengkap, artinya informasi bisa sampai ke seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk peserta yang sudah hadir tepat waktu, ini yang paling utama, karena kalau sudah datang tepat waktu, maka sudah siap untuk menerima materi dan juga berdiskusi antara peserta. Jadi kalau cara belajar orang dewasa, dia tidak seperti murid-murid dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, tetapi waktu narasumber menyampaikan, kita juga bisa memberikan informasi terkhusus yang Bapak Ibu hadapi di masing-masing tempat. Jadi untuk kondisi seperti ini, cerewet itu penting. Ada yang dia dulu dia diam, sama dia ada berpikir dia punya masyarakat, enggak ya. Terima kasih untuk penari Hedung Kedang. Jadi Ibu minta supaya setiap latihan harus ada tari penyambutan, karena peserta itu meninggalkan semua tugas di tempat masing-masing untuk memenuhi undangan kita, dan harus diperlakukan agar mereka bisa senyum. Tadi separuh saya lihat ada yang memakai begini, orang sudah lumpas dengan mati itu. Jadi kalau kita sudah senang, kita happy, maka ilmu yang akan disampaikan atau pengalaman-pengalaman yang disampaikan dalam ruang kelas ini itu akan bisa diterima dengan baik. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menerima itu dengan baik, Bapak Ibu akan mempraktekkan. Jadi kalau kemarin ada yang keliru-keliru, maka diperbaiki. Kalau sudah bagus, harus lebih bagus lagi dalam melaksanakan tugas promkes, karena masing-masing tempat berbeda gayanya. Jadi kalau jabatan di Selon 2A seperti Ruth ini lumayan tinggi, tapi tidak ada artinya kalau saya pergi berbicara sesuatu di kabupaten Bapak Ibu, karena saya tidak bisa bahasa. Bapak Ibu bisa menyampaikan, membuka dengan bahasa, dan kalau saudara yang datang tidak mungkin melakukan penipuan kecuali iblis. Jadi Ibu Ruth datang dengan bahasa Indonesia, tidak oke lah.
Bapak Ibu yang lebih paham budaya, Bapak Ibu yang lebih mengerti kondisi di lapangan, sehingga bagaimana menyampaikan. Yang Ibu Ruth maksudkan begini, kalau kita datang dengan penampilan yang baik, senyum yang ramah, jadi yang tidak suka senyum-senyum itu berhenti, bertobat. Ibu Ruth kalau berbicara serius, mereka nanti lupa senyum. Jadi Ibu Ruth sedang berusaha, apalagi basicnya kan sebelumnya inspektur, lawan inspektur. Jadi Ibu Ruth juga sedang berlatih. Nah, maksud Ibu Ruth, Bapak Ibu setelah siap untuk melakukan tugas itu, yang tadi Ibu Ruth bilang masyarakat menerima, apakah 1 orang, 2 orang, bahkan di kelas, maka informasi kita akan sampai. Tadi Pak Madi bilang apa? Ada 3 tuh. Tahu, mau, dan melakukan. Ya. Jadi 3 hal itu kalau sudah dilakukan oleh masyarakat, maka peningkatan kesehatan itu akan terjadi. Jadi ada beberapa catatan di sini bahwa komunikasi antar pribadi itu proses komunikasi 2 arah, atau lebih secara tatap muka dan memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapi pada saat yang bersamaan. Jadi kalau offline, Bapak Ibu lihat ada yang senyum dengan komputer, ya tidak apa-apa juga. Kan aneh, padahal kita sedang berbicara sebagai narasumber atau bertanya. Untuk komunikasi antar pribadi ini biasanya dilakukan secara berkala, berkesinambungan, dan disampaikan sesuai dengan konteks budaya lokal setempat pada kelompok target sasaran, misalnya tema stunting, dan diberikan pada kelompok ibu-ibu hamil yang punya bayi atau balita. Juga tadi pesan Pak Made, harus kita bisa mendengar dan berbicara. Kalau Ibu Ruth lebih dominan berbicara, kadang-kadang saya lupa. Nah, Bapak Ibu harus sekian persen berbicara, tapi harus menyiapkan waktu untuk mendengar. Kalau kata bijak, katanya menyiapkan telinga untuk mendengar. Karena kalau Bapak Ibu berbicara, contohnya dalam tema stunting, kita harus memberikan kesempatan juga dia berbicara, kita mendengar, supaya kita bisa mengetahui apakah dia sudah melakukan sampai tahap berapa. Kadang juga dia omong, tapi rasanya berbohong. Karena kemarin Ibu Ruth ada kunjungan rumah, dia bicara-bicara, dan anak-anak sudah almarhum sekarang. Dibantu, tapi mamanya itu suka dinas luar, jadi bekerja di luar rumah saja. Nanti kalau dia teriak, oh ma, dia semakan keblong. Jadi itu tantangan untuk orang prokes. Kalau saya sebelum masuk rumah, saya sudah bilang ke tenaga kesehatan di Kabupaten Kupang, saya tidak sanggup berbicara untuk orang yang seperti ini, karena bayi 8 bulan beratnya 3,5 kilo. Kemudian waktu tenaga kesehatan bantu, Ibu juga ikut bantu, dia sudah naik berat badan, sudah 2,4. 3 hari kemudian informasi dia sudah meninggal karena dia ada gangguan jantung. Ya, mamanya dayanya itu. Jadi Bapak dan Ibu pada saat punya kemampuan untuk mendengar dan melihat, maka Bapak Ibu bisa mengambil solusi-solusi terbaik. Kita tidak bisa membiarkan satupun bayi yang terlewati hanya karena perbuatan mamanya. Kalau Ibu Ruth tidak bisa, jangan begitu, berarti saya mulut sudah langsung potong. Jadi terpaksa saya bilang tenaga kesehatan, teman-teman gizi, saya bilang Ibu Ruth jauh saja, ikut melihat dan mendengar saja. Karena saya lihat Ibu bayi panggil oma saja, itu pasti saya bilang ini, ke oma, ke anak. Nah itu kan salah. Memang saya tidak ditempatkan untuk seperti Bapak Ibu. Iya, tempat Bapak Ibu itu susah loh kalau bagi saya. Karena saya pasti potong, pasti saya sudah bahasanya, malah saya kadang-kadang sedikit saya cubit ini mana. Kok bayangkan anak kurus kecil begini, dia besar begini, kan tidak bagus itu.
Nah yang tadi dulu kan dinas luar terus. Jadi hanya urusan luar rumah, dalam rumah dia tidak. Karena dia punya bayi kecil. Jadi memang pelatihan ini terlihat bagus untuk Bapak Ibu sharing dan mendapat informasi untuk ada perbaikan-perbaikan. Ibu Ruth pernah mendapat latihan kalau senyum itu harus tahan berapa senti, tahan berapa detik. Nah jangan tahan lebih lah ya. Nanti orang pikir suka nato. Jadi contoh seperti Ibu Ruth berpindah dari inspektorat ke dinas kesehatan Dukcapil, saya kan harus latihan senyum. Karena saking padatnya, karena kan saya jalan-jalan saya latihan senyum. Pasti orang bilang aku senang ada orang di depan, kenapa kok memtua senyum? Ya sampai memtua sebegini. Tapi itu latihan. Karena kalau tidak, saya tidak akan berhasil mengajak Bapak Ibu. Karena kita ini bukan garis pemerintah ya. Kita garisnya koordinasi. Jadi kepala dinas di kabupaten kota bukan diperintah oleh kepala dinas kesehatan Dukcapil. Garis koordinasi. Tapi kalau kelewatan tidak enak juga ya kalau saya ngomong di sini. Tapi saya berusaha supaya mengerti kepala dinas kesehatan kabupaten kota dengan segala persoalannya. Supaya apa? Pekerjaan kita berhasil. Jadi satu pesan lagi sebelum membuka, kita berharap bagaimana Bapak Ibu mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita mau supaya kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena kalau diberikan kesempatan di satu tempat yang baru, saya bukan ahlinya, saya manajer saja. Tapi yang ahli Bapak Ibu yang sudah bekerja di situ bertahun-tahun. Jadi tidak usah malu. Nah, Bapak Ibu adalah sumber informasi di mana masyarakat harus percaya, mau melakukan dan melanjutkan perlakuan itu sampai kapanpun. Karena informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah informasi yang baik. Jadi audiens harus ada satu informasi nanti teman-teman panitia Bapak Ibu minta ada vokasi Jerman. Tiap kali Ibu menyampaikan ini supaya siapa tahu ada anak, saudara, sepupu yang mau sekolah. Kamu kan tidak tahu bahasa Inggris, so biar sudah mati di timur sini, mati di NTT. Anak-anak jangan kasih dia pergi di tempat yang lebih jauh supaya kalau datang, nah, dia tidak pakai bahasa tubuh lagi. Kita kan kasih pakai bahasa tubuh kalau kepepet. Tapi anak-anak jangan. Dia diberikan kesempatan untuk mempelajari lebih banyak di luar sana. Sehingga tantangan dalam kehidupan khusus untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur makin hari makin meningkat. Biasanya kalau orang bodoh, kalau ada sedikit perubahan, protes paling banyak. Dia omong juga dia tidak tahu apa dia omong. Coba dia omong habis kamu tanya apa yang tadi kamu omong, dia tidak tahu juga. Jadi asal bunyi-bunyi saja. Jadi anak-anak kita harus cerdas. Karena masyarakat kita butuh. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk sekolah, punya kesempatan untuk membantu masyarakat, tapi ada saudara-saudara kita yang lain tidak punya kesempatan itu. Jadi kita ditempatkan untuk mempengaruhi masyarakat, semakin hari kehidupan kesehatannya semakin baik. Kalau saya secara pribadi dimanapun saya ditempatkan, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya kesempatan itu dicabut atau diambil maka tidak menyesal. Jangan minta orang yang berubah, kamu yang berubah dulu supaya kamu bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk bekerja. Contoh, salah satunya menari. Bapak Ibu senang tidak disambut dengan tarian? Do yang nak sesa. Do harus menari untuk seimbang. Tapi hidup ini harus berubah. Jadi Bapak Ibu, kita terima kasih sudah tepat waktu datang menerima undangan kami untuk belajar, dan saya kira pulang mengerjakan tugas-tugas mulia untuk membantu masyarakat. Itu bisa saya sampaikan dengan pertemuan Tuhan yang besar dan seizin kita semua. Saya membuka secara resmi acara pelatihan komunikasi antar pribadi untuk percepatan penurunan stunting bagi tenaga kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.
Santiago. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Saya kembalikan. Kita berikan tepuk tangan yang teman-teman yang dari Kabupaten Rotendao. Selamat menikmati juga. Ini merupakan persembahan dari teman-teman Prokes dengan judul lagu Ova Langga diiringi musik Sasando. komunikasi antar pribadi. Sasaran kita siapa? Kita sudah lihat sekarang di sini Bapak Ibu. Beliau sudah memberikan clue pada kita para memproses di mana. Dengan SDM. Ya kalau kita bicara stunting ini lingkaran sehat, kita mau mulai dari mana? Mau mulai ibu yang berkualitas atau mulai bayi lahir? Sebetulnya dalam siklus. Dan itu tidak